Pada Mas Rian. Lu nggak kenalin diri dulu? Oh, saya kenalin diri. Iya, kenalin diri dulu. Kan gua nggak tahu siapa. Wah, parah. Saya ya ke Mas Rian langsung, Mas. Selaku owner nih, Mas, berarti ya. Owner PO Haryanto. Nih, suatu kebanggaan bisa duduk bareng gini nih sama Mas Rian nih. Padahal biasa tidur bareng sama gua. Gue. Gimana cara membangun PO Haryanto dengan sehebat ini? Malah. Kenapa Mas Rian nggak beli Scania, nggak beli Volvo? Karena nilai bisnisnya nol. Fokus. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama Mas Rian Mahendra. Siapa Mas? Mas Boy ya? Mas Boy, Mas Franky, Mas segala macam lah. Apapun yang kamu suka. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mas Rian. Lu nggak kenalin diri dulu? Oh, saya kenalin diri. Iya, kenalin diri dulu. Kan gua nggak tahu siapa. Wah, parah. Lo kan kenalan kan ceritanya begitu, Bi. Oh, gitu. Iya, formalitas. Oke. Mas, maaf saya Bima gitu. Oke Mas. Salam kenal. Saya Bima Rahmatullah. Masa Mas? Ya udah formalitas dong Mas ya. Iya. Oke, saya Bima Rahmatullah dan di sini saya sedang bersama Mas Hendra. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya mungkin tentang di dunia perpisahan bersama Mas Rian Mahendra, khususnya di PO Haryanto ini, teman-teman. Langsung aja ke pertanyaan dari diri saya pribadi, karena sebelumnya tadi kan saya di Instagram ada ini tuh Mas, kayak misal saya bertemu Mas Rian, pertanyaan apa yang akan kalian tanya? Oh gitu. Ya. Berarti ada yang minta, ada yang titip pertanyaan sama lu. Ya, banyak, belum saya pilih lagi. Oh gitu. Pilihannya apa? Dan nanti ya, gampang ya, sambil berjalannya video. Oke, langsung aja dari pertanyaan saya dulu pribadi. Untuk saya ya, ke Mas Rian langsung Mas. Selaku owner nih Mas, berarti ya. Owner PO Haryanto. Nih, suatu kebanggaan bisa duduk bareng gini nih sama Mas Rian nih. Padahal biasa tidur bareng sama gua. Gue. Ini Mas, langsung aja ya. Tanggapan Mas Rian di dunia perbisan transportasi nih, khususnya di bis PO Haryanto ini dalam pandemi corona kan bis malah udah off ya Mas ya? Bis sudah off nih. Nah, menurut Mas Rian ini gimana Mas berjalannya PO bis? Kan aturan kan harus terus berjalan kan, cuma sekarang off ini. Nah, terus itu jatuhnya rugi atau tidak sih Mas? Kalau secara materi duniawi ya rugi. Rugi ya? Apa sih? Namanya biasa jalan dapat duit, terus sekarang libur kan jadi rugi. Sekarang libur nggak jadi nggak dapat duit. Ya kalau nanyanya rugi apa enggak? Rugi. Tapi kalau kita nanyanya dari faktor lain Mas, gimana tanggapannya tentang keadaan saat ini? Ya. Ya kalau aku sih B aja. Dalam artian B aja. Ya kita belasan tahun loh sama Allah dibuka pintu rezeki buat kita usaha. Sekarang baru berapa bulan kita suruh liburan aja kok pada bingung. Masa ibaratnya kita diberi rezeki bertahun-tahun, baru berapa bulan dikasih musibah kita udah ngeluh. Ya, baru ditutup pintu rezeki berapa Kayak bulannya Nabi, udah. siapa tuh yang dikasih penyakit itu aja dia malu kok. Harusnya kita juga merasa malu berarti ya Mas ya? Ya paling enggak ini jadi anggap aja Allah lagi nyuruh kita liburan. Oh gitu. Allah lagi pengen kita liburan, yang selama ini kita lagi mikirin duniawi, terus bertahun-tahun disuruh lebih mendekatkan diri sama Allah. Anggap gitu aja. Ya udah, itu dari saya dan udah dijawab sama Mas Rian ya. Terus, nih saya mulai dari bawah dulu ya Mas. Ya, silakan. Udah deh, ini dulu deh. Umur Mas Rian Mahendra berapa?
Umurnya berapa? Ini Mas? mau jawaban versi Facebook apa versi KTP apa versi buku ini raport nih? Apa nih? Kang Ilyon dari apa nih Kang Ilyon? Gua nggak ikut-ikutan kalau kayak itu. Ini versi dunia maya, versi akte kelahiran apa versi KTP? Soalnya beda. Yang valid aja, yang real deh. Semuanya real. Waduh. Ya, KTP berarti Mas. Kalau di dunia maya umur gua 25 tahun, saya kelahiran tahun 95. Mas Rian 95. Iya, kalau di dunia maya. Ya, kalau di KTP Kalau di KTP tahun 81. di KTP 81. Karena dulu kepengen bikin SIM itu harus nuain 2 tahun aku supaya buat bikin SIM tahun dulu. Jadi sampai sekarang tuh KTP ke bawah-bawah tuh umur tahun kelahiran tahun 81. Tapi kalau akte kelahiran aku kelahiran tahun 83. Curang. Terus bentar, saya lagi. 3 versi tergantung. Ntar kalau Laras yang nanyain gue umur 25 gue tetap. Oh, tetap 25 berarti ya kalau Mbak Laras yang tanya. Total armada PO Haryanto berapa? Dari semua divisi Ya, dari semua di 260. 260-an. Tuh, total armada PO Haryanto sekarang itu berjumlah kurang lebih, apa lebih itu? Lebih kayaknya ya? Lebih 260. 260 ke atas. Terus Gak bisa nyebut pastinya soalnya kan Iya. beberapa yang armada yang udah dilepas ini kita belum tahu nih masih udah selesai apa belum. itu baru akap apa udah sama Parwisnya, Mas? Udah sama Paru ya. Udah sama Parwisnya. Kalau divisi akap aja yang aku pegang sama Patas 170. Sisanya Parwis sama yang udah Purna yang dikelola sama orang, yang tua-tua kan dikelola sama orang. Sampai Parwisnya lunas. berarti yang megang sendiri ya, Mas ya? Yang megang Ade kalau Parwis. Oh, adiknya Divisinya Mas Ade. Rian. Terus nih Mas, gimana cara membangun PO Haryanto dengan sehebat ini? Walah, Sampai sampai saya sehebat ini. Gimana, Aku dulu Mas, nggak ceritanya? pernah Nggak mikir pernah hasil. Dalam artian emang dari awal itu kerja nggak pernah mikir hasil sama sekali nggak pernah. Jadi tugas kita itu cuma kerja, melayani penumpang sebaik mungkin. Hasil itu udah kita pasrahin sama Allah 100%. Jadi dari dulu tuh berharap gede juga enggak, berharap berhasil juga enggak. Iya. Jadi cuman gunain waktu kita jatah kerja ya buat kerja udah. Jadi kita cuma mengusahakan yang terbaik, kerja yang terbaik, kita lakukan dengan tulus, ikhlas, seneng, sudah. Jadi hasilnya seperti yang kalian lihat ini. Iya. Kalau gampangnya kayak gitu. Sampai orang ada yang bilang sehebat ini. Mas Rian juga nggak menyangka, yang penting lakuin dengan ikhlas ya Mas ya. Yang penting kita tuh kerja. Hasil itu tergantung Allah ntar ngasihnya kita kayak gimana. Tuh, udah dijawab ya. Terus saya cari lagi nih. Nanyanya pada beli Scania mulu, padahal Mas Rian udah pernah cerita di akun Haryanto. Jadi cek aja di akun Haryanto ya, kenapa Mas Rian nggak beli Scania sama Volvo sama Mercy yang tronton-tronton ya? Yang pasti. Karena nilai bisnisnya nol. Tuh, diulangin lagi malah. Diulangin Kalau lagi. Enyon nggak berani jawab, gue jawab. Ya dijawab, udah dijawab. Udah jawab. Berani jawab dia tadi. Hah? Dia berani jawab. Berani. Oh ya udah. Kenapa Mas Rian nggak beli Scania, nggak beli Volvo? Karena nilai bisnisnya nol. Itu Mas lo, beli Scania, tronton pas 410 tuh. Kan lu nanyanya dari segi bisnis kan? Hah? Apa dari segi mania? Dari segi Kalau dari segi mania pasti senengnya yang tronton. Kan enak di fotonya lebih bagus. Tapi kalau dia nanya dari pikirin segi motor doang ya Mas ya? Iya, tapi kalau dari segi mah. bisnis nol. Nah ini biar nambah pengetahuan aja kalian. Jangan cuma foto-foto Haryanto bisa tronton, jangan kayak gitu ya Mas ya. Terus gimana kabar keluarga sama bis-bisnya Mas? Hah? Kabar keluarga di rumah gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Kami masih harmonis, alhamdulillah. Istri juga masih 1, anak masih 4. 4 anak gue bener ya? Iya 4. Ya Alex sendiri aja lupa Mas Rian. Mau bertanya suka duka menjadi owner PO Haryanto. Suka dukanya Mas selama Mas Rian selama ini Wis. Dari pertama Mas Rian emang bener-bener kayak udah punya PO Haryanto ini Mas. Selama Mas Rian ini. Kalau suka duka sebagai owner, gua rasa nggak ada ya. Dalam artian nggak ada itu karena sejak awal gua terjun di dunia bis ini, gua memposisikan diri gua sebagai karyawan. Jadi perusahaan itu perusahaan, keluarga itu keluarga. Jadi walaupun bapak yang punya, adik-adik gua sama gua yang ngelola ibaratnya, tapi keluarga itu di rumah.
Di dalam konteks perusahaan, aku ini karyawannya Bapak Haji Haryanto. Jadi kalau aku memposisikan diri sebagai direktur operasional atau manajer operasional, ya jelas banyak banget suka duka. Karena aku ngerintis semua jalur itu nggak gampang. Banyak air mata, banyak keringat, banyak perjuangan, banyak segala macam. Dan aku selalu membagi hal-hal itu sama rekan-rekan kerjaku semua. Jadi memposisikan diri sebagai pemimpin itu bukan berada di belakang dan mendorong, tapi di depan dan menarik. Itu yang bikin berat. Jadi kalau karyawanku kerja, misalnya dia kerja kok 10 jam, aku harus kerja 12 jam. Kalau karyawanku ngeluarin keringat 1 kilo, aku harus 10 kilo. Wani perih. Jadi kalau karyawanku capek, aku harus lebih capek lagi. Terus ada lagi nih. Ada rencana buka trayek baru nggak Mas? Buka trayek baru benernya enggak. Cuman kalau mengaktifkan trayek-trayek kita yang lama ada beberapa titik. Kayak Pacitan itu ya Mas ya? Contoh Malang. Ya kan kita udah punya trayek Malang lama sih, udah lama punya. Kita mau aktifkan. Terus Surabaya kita mau aktifkan. Temanggung, Magelang itu kita mau aktifkan. Bandung, Solo itu kita mau aktifkan. Pacitan itu kita mau aktifkan. Itu aja. Wilayah-wilayah yang kita sudah ada lah, cuma dirapetin aja ini. Mungkin kan yang lain pada belum tahu kalau punya trayek kan. Bos, Haryanto selalu taat hukum. Oh, dengerin. Udah aman surat-suratnya ya Mas ya? Nggak usah khawatir di razia KPS kalau ikut Haryanto. Oh, nggak usah khawatir semuanya. Selain Pacitan gimana Mas? Mau bablas sampai Pacitan atau apa? Bablas sampai Pacitan lagi atau sampai Gunung aja? Gini, kalau dulu itu kan kita berhenti dari Pacitan karena bencana alam ya. Ada banjir yang dulu jembatan jalan putus itu kan. Makanya kita dulu berhenti sampai Pacitan. Tapi sekarang ini jatah kuota Pacitan itu sudah dihabisin sama agen-agen bawah gitu. Karena tingkat okupansi kita di sana meningkat gitu. Jadi otomatis kalau kita narik itu ke atas, kasihan agen-agen yang udah jadi. Jadi akhirnya ntar mau nggak mau Pacitan itu harus diadakan kuota baru. Makanya nunggu pengadaan armadanya ini yang ngasih nunggu. Gitu. Terus misal yang dekat-dekat ini deh Mas, yang mau dibaruin berarti Malang ya? Bukan mau dibaruin, iya, kalau maksudnya Malang. diaktifin maksudnya? Oh iya, Malang, Surabaya akhir tahun ini kalau nggak ada corona ya benernya ya. Jadwalku Temanggung sama Magelang. Tak kira malah kalau nggak ada corona Malang udah jalan Mas. Oh Malang udah jalan. Iya. Jelas kalau nggak ada corona ini Malang kita udah jalan dari bulan lalu harusnya. Cuman karena ada corona ya terus terang mohon maaf Pak Haji nggak bisa ngambil ya di Adi Putro, jadi kita nggak bisa aktif. Di samping itu juga penumpang pasti kan okupansi menurun banget. Jadi intinya wabah ini bukan saat yang tepat untuk kerja karena nggak akan menghasilkan apa-apa. Nggak ada penumpang. Tuh pada terang. Lu nggak ngambil ngopi apa teh? Saya enggak Mas, saya nggak ngopi, nggak ngerokok. Saya tuh kalau masalah tronton, masalah Scania, bukannya dibilang nilai bisnis nol itu juga, ya enggak sih, tetap ada. Cuman buat saya BIP-nya terlalu lama. Kalau kita usaha dengan permajaan, skala permajaan 5 tahun, 6 tahun, metodenya Haryanto nih, permajaan itu 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun, itu dikasih tronton Scania nggak bisa, karena BIP-nya terlalu lama. Scania, tronton, dan kawan-kawan itu BIP-nya bisa 10 tahun ke atas. Ntar kalian kalau Haryanto nggak permaja 15 tahun, nggak sampai 15 tahun, kalian protes lagi. Mas bisa kok nggak diganti-ganti? Cek aja deh, yang punya Scania tuh. Kira-kira ada nggak yang 5 tahun ganti? Jual ganti. Ada sih Mas, salah satu PO, cuma jangan disebutin lah. Ya gitu, permajanya nggak jalan. Permajanya nggak jalan? Ya jalan sih, cuma alot banget. Dilihat-lihat dari sekarang juga. Berarti yang ngomongin bener kan? Bener. Ya udah. Ada Mas, ada deh pokoknya. Oh tenang aja, biar Mahendra nggak akan bohong. Kalau yang lain bisa bohong, aku nggak bisa bohong. Ada rencana punya garasi baru nggak Mas? Nggak bisa gitu. Boyolali. Oh enggak, maksud gue kalau memberikan edukasi tuh gue nggak pernah bohong. Kan gue pengen edukasi. Selama ini gue kalau nge-live di FB di mana kan gue selalu ngomong, gue pengen mencetak anak-anak Bismania itu bisa punya edukasi yang tinggi masalah dunia otobus. Jadi suatu saat kalian jadi pengusaha akap atau pengusaha pariwisata atau jadi pengambil kebijakan di dunia transportasi darat itu kalian bener-bener punya pengetahuan yang kuat gitu. Nggak cuma sekedar foto-foto ngeliatin bis ada strobonya seneng ya.
Masa mau sampai tua begitu mulu? Mas, nih Mas Ren ngomongin strobo, Mas ada yang tanya nih, harga strobo berapa? Ada strobo variatif, ada yang 800.000, ada yang 600.000, ada yang 1.800.000, ada yang 2 juta, macam-macam. Lucu banget ini pertanyaannya. Tanyanya ke Mas Rian, bukan ke tukang lampu gitu loh. Aduh. Dia ngetes gua nggak apa-apa. Oh, ngetes Mas Rian berarti. Yang 600.000 ada, 400.000 ada, 200.000 ada, ukuran 5 cm kali 5 cm. Nanya harga strobo. Kapan giveaway kan udah waktu itu ya, Mas Giveaway ya? yang mana? Di akun Haryanto kan udah ya? Lo 100.000 kita udah dapat pemenang umroh lo. Oh, nih nggak subscribe akun Haryanto berarti dia. Ya Allah, Mas. Enggak. Diliatin ya, takut nggak fokus, ntar Lagi pencet yang ini nih. Yang ini. Oh iya. Pencet separuh aja. Fungsi. Wow. Kurang segini, Mas. Ada. Enggak di itu, flip. Oke, kita flip aja. Biar kita bisa ngeliat, Mas. Nah, fokusnya ke mukanya Mas Rian malah. Enggak, dia kameranya bisa tahu kemana yang lebih ganteng. Siap. Siap. Isi dia. Tanya apa lagi Mas ya? Mainin aja. Ini apa? STJ. Iya, sehari mainin. Mas Rian. Nah, iya. Mas Rian sehat kan ini? Oh, Saya nggak enak maksudnya kalau tadi kan katanya kurang enak badan. Enggak. Tadi kosong katanya. Ini mah udah mulai diisi nih. Aduh, ini orang lagi. Jadi buat diangkut apa? Diangkutin. Mas Rian, taksis paling favorit kalau dibeli 1626 kalau punya duit. 1626. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit 1526. Bedanya apa sih Mas? Beda Suspensi doang kan ya? Iya, tapi kan harganya beda, teman. Harganya selisih 100 jutaan. Oh iya. Oh. Kalau lagi punya duit, ada stok 1626. Wah iya benar, saya mau tanya nih Mas. Kan Haryanto sekarang kalau nggak salah itu kebanyakan Mercy ya. Hinonya jarang sekarang. Itu kenapa Mas? Ya karena Hino sekarang buat di Trans Jawa di tol ini durability-nya kurang. Itunya olinya ya katanya. Durability-nya tuh kurang. Jadi kita ini dulu kalau pakai Hino zaman Pantura, itu sampai 1.500.000 km, 1.800.000 km, 2 juta kilometer itu overhaul nggak sering. Nggak overhaul, belum overhaul itu sering. Tapi sekarang nggak kuat. Sekarang kalau kita pasang di Trans Jawa paling 3 tahun, 4 tahun. Itu kalau untuk operasional Haryanto nih ya. Karena Haryanto kan jamnya padat, mepet. Jadi kalau dipakai PO-PO lain yang agak santai mungkin lebih kuat lah ngumpunin. Jadi tergantung kebutuhan aja sih intinya. Tapi yang jelas, Hino sama Mercy itu udah 2 nama di Indonesia yang nggak mungkin bisa hilang dari dunia transportasi. Pasti ya. Jadi ada kelebihan ada kekurangan masing-masing. Apa lagi ya Mas ya? Tanya aja nggak apa-apa. Masalah ini tanyanya pada random banget Mas. Oh, Pada nggak masuk akal. karungin aja Bim. Karungin, banyak banget lagi nih. Tuh, stamina lagi. Kapan lain buka Bandung lagi? Emang Bandung tutup Mas? Bukannya jalan apa Sementara ini, loh kan ini kita official kan tutup secara official sampai tanggal 31 sampai pemerintah menarik Permen Hub 25 tahun 2020 itu semua transportasi akap shutdown. Ini saya ada yang tanya Bandung kapan buka lagi? Akhirnya masih jalan 79. Armada bus yang paling disukai ada nggak Mas? Maksudnya dari PO Haryanto? Ada, banyak. Setiap bus yang ada strobonya, ada lampu kolongnya, ada bonekanya. Kalau supirnya jelek mah gue nggak mikir. Yang penting bisnya terawat baik, dirawat dengan baik, dikasih variasi. Berarti itu tanda kalau krunya punya rasa memiliki Sayang. sama armada. Ya. Itu gue suka. Kenapa divisi Purwodadi nggak di ribon? Nggak di ribon, entar lah. Tunggu tanggal mainnya. Iya, tapi saya juga ngerasa nih Mas, karena saya naik bis ke Purwodadi. Dari peremajaannya yang Haryanto itu emang yang di Purwodadi kayak kurang gitu. Benernya Maaf kalau ya, nggak Mas, ada ya. kalau nggak ada corona ya, Ya. aku mulai mau pembenahan benernya Purwodadi untuk akhir tahun ini. Tapi berhubung ada corona ya mungkin jadi mental tahun depan mungkin. Tahun depan itu untuk Purwodadi ya. Armadanya kan kapal Istan. Harusnya kalau nggak ada corona ini ya akhir tahun ini aku udah mulai bisa nyiapin buat Purwodadi. Purwodadi juga tinggal dikit sih yang jelek. Ya bener tinggal dikit ya, tinggal berapa sih bis? Tinggal 3. Tinggal 3 doang yang jelek ya? Yang jangan bilang yang jelek atau yang agak tua gitu. Klasis Mas. Klasis. Benernya ya, itu setua-tuanya Haryanto tuh tahun berapa sih?
2000 berapa Ji? 2000 berapa kan? 2012. Nah, setua-tuanya Haryanto tuh 2012 loh, bayangin. Gua tahu setuanya SCH. Lu tahu nggak SCH tahun berapa tuh? Kasih tahu Bang. 2003. 2003, Oh. POP lain nih, nggak gua sebutin mereknya. 2008 masih banyak, 2004 masih banyak. Tetangga sebelah masih ada. Nah, tetangga sebelah tuh 2000. tahun 2000 ya masih jalan. Sebelah sebelah masih ada. Tahun 99 masih jalan. Ular angkatan pertama. Sebelah. Tapi giliran Haryanto 2012 udah pada ngamuk orang. Masih jalan Pekanbaru lagi. Apa salah gua coba? Salah gua apa, dosa gua apa? Enggak. Tapi emang jadi barometer tuh emang. Sadar. Apa? Berarti tahun depan ya Mas Epul jadi ya. Insya Allah. Insya Allah. Gimana caranya mendaftar di Perbus PO Haryanto? Daftar seperti biasa, lamaran pasti lah. Ada di test drive itu ada nggak? Oh pasti. Pasti kan? Tesnya di Haryanto tuh berlapis. Kalau kalian nggak punya orang dalam, orang dalam cuma memudahkan ikut tes-tesan doang loh ya. Jadi cuma buat nyekip tumpukan lamaran ratusan yang lu lihat di kantor tuh orang dalam berfungsi benernya. Tapi tetap ada tes jalan, ada tes interview. Jadi kalau tes jalannya baik, mulus, ntar interviewnya kok sama gua gagal, ya nggak keterima tetap. Makanya kalau kalian lihat kru-kru Haryanto di jalan, ya banyak yang bilang istimewa ya karena memang mereka bibit-bibit unggul semua. Oh. Cara mendaftar. Prajurit semua. Nggak ada kaleng-kaleng. Alip, ada yang mau ditanyain nggak? Lip kak, mau nanya apa? Jangan nanya berat badan gue ya. Nah, saingan ntar. Ilham, ada yang mau tanyain nggak?